Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis konsep dan implementasi hukum Islam serta peranannya dalam masyarakat modern. Baiklah, kawan-kawan serta para pendengar yang sangat saya cintai pada kesempatan kali ini. Yang pertama yang akan kita bahas tentang yaitu perbedaan konsep syariah dan fikih dalam hukum Islam. Syariah. Syariah merupakan hukum ilahi yang berasal dari wahyu Allah, yakni Al-Quran dan hadis. Syariah mencakup aturan-aturan universal dan bersifat abadi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, yaitu hablum minallah, dan sesama manusia hablum minan nas. Syariah bersifat tetap dan tidak terkait dengan konteks waktu serta tempat. Contohnya perintah sholat 5 waktu, wajib membayar zakat, dan larangan riba. Fikih adalah hasil ijtihad atau penafsiran para ulama terhadap syariah dengan mempertimbangkan konteks tertentu dengan budaya, adat, dan kondisi masyarakat. Fikih bersikap dinamis, fleksibel, dan dapat berubah seiring perubahan zaman dan tempat. Contohnya, perbedaan pendapat tentang kadar zakat fitrah, mekanisme akad, dan jual beli online. Sebagai contoh atau kategori hukum Islam dan implementasinya, yaitu ada yang dinamakan hukum wajib. Contohnya sholat 5 waktu yang harus dikerjakan setiap hari. Yang kedua ada yang namanya sunnah. Contohnya memberikan sedekah kepada fakir miskin di luar zakat. Terus yang ketiga ada yang namanya mubah. Contohnya makanan-makanan halal seperti nasi dan buah-buahan, itu hukumnya mubah. Terus ada juga dihukumkan makruh. Contohnya merokok menurut sebagian ulama. Terus haram. Contohnya mengkonsumsi alkohol atau melakukan korupsi. Dan yang kedua, yang akan kita bahas yang kedua yaitu konsep keadilan sosial dalam Islam dan masyarakat modern. Islam menentukan pentingnya keadilan sosial melalui prinsip-prinsip seperti persamaan hak, pemerataan ekonomi, dan perlindungan terhadap golongan lemah dalam konteks modern. Konsep ini diwujudkan melalui sistem zakat, infak, dan sedekah. Prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan zakat. Yang satu, kepemilikan bersyarat atau disebut al-makiyah, yaitu kekayaan individu memiliki aspek sosial sehingga zakat diwajibkan untuk keseimbangan ekonomi. Terus yang kedua, distribusi kekayaan atau disebut juga dengan at-tauzi, yaitu zakat digunakan untuk membantu fakir miskin untuk mencegah ketimpangan. Terus yang ketiga ada yang namanya keadilan, yaitu al-adalah, yaitu zakat mengurangi kemiskinan dan memberi hak kepada golongan yang membutuhkan. Dan untuk pembahasan kita yang ketiga yaitu interaksi Islam dengan kebudayaan lokal tanpa kehilangan identitasnya. Islam memiliki sifat fleksibel sehingga dapat beradaptasi dengan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya tradisi lokal yang selaras dengan ajaran Islam seperti tradisi selamatan yang sering kita lakukan di saat setelah pernikahan atau selamatan hitanam dan sebagainya. Yang kedua seperti pakaian adat, yaitu songkok dan sarung yang saat ini sudah menjadi budaya Melayu identik dengan pakaian Islami. Terus yang ketiga, gotong royong, yaitu semangat tolong-menolong selaras dengan nilai uhwah Islamiyah. Dan selanjutnya pembahasan kita yang keempat, yaitu tantangan umat Islam dalam menghadapi isu sosial dan politik modern. Tantangan utama saat ini
yaitu radikalisme dan ekstremisme, yaitu adanya kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam. Terus yang kedua ada yang namanya Islamofobia, yaitu stigma negatif terhadap Islam di masyarakat global. Yang ketiga, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Banyak umat Islam yang berada dalam kategori ekonomi lemah. Yang terakhir, globalisasi budaya. Masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bagaimana kita merespon berdasarkan prinsip-prinsip agama? Kita bisa meresponnya dengan beberapa hal seperti modernisasi wasatiyah. Ya, Islam menganjurkan jalan tengah dalam menyikapi masalah. Yang kedua ada yang toleransi tasamuh. Kita menghormati perbedaan dan hidup berdampingan dengan damai. Yang ketiga ada memperdayaan ekonomi, yaitu mengoptimalkan zakat, wakaf, dan usaha mikro syariah untuk mengurangi kemiskinan. Terus yang kelima, pembahasan kita apa kontribusi perbedaan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa keemasan Islam pada abad ke-8 sampai 13 Masehi, umat Islam memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Contohnya di bidang kedokteran, tidak kalah saing Ibnu Sina melalui karyanya Al-Qunun fi Al-Tib menjadi rujukan utama di dunia medis saat ini. Di bidang astronomi, ada Al-Zarqali menciptakan astrolub untuk navigasi. Terus di bidang matematika, ada Al-Khawarizmi mengembangkan konsep aljabar. Dan tidak kalah juga ada 3 warisan budaya Islam yang saat ini masih berpengaruh, seperti adanya universitas, lahirnya universitas pendidikan tinggi seperti Universitas Al-Qarawiyyin atau seperti Universitas Nahdlatul Ulama pada saat ini. Yang kedua di bidang arsitektur, Masjid Cordoba di Spanyol sebagai simbol seni Islam. Dan di bidang keuangan, Islam sudah menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan modern. Kesimpulannya, saudara-saudaraku, hukum Islam melalui syariah dan fikih memberikan paduan moral, sosial, dan ekonomi yang fleksibel terhadap relevan dan tantangan Islam. Interaksi Islam dengan budaya lokal, menetapkan zakat, serta kontribusi ilmiah pada masa keemasan Islam membuktikan bahwa Islam mampu membawa kemajuan tanpa kehilangan identitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan Rudiansah.